Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Dewi Ritonga, alumni dari Unimed. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang menarik untuk mata pelajaran matematika. Yang akan saya bahas dalam video pembelajaran ini tentang ruang sampel dan titik sampel. Materi yang akan kita bahas dalam video ini ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua titik sampel atau himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel disimbolkan dengan S. Titik sampel adalah anggota yang ada di dalam ruang sampel. Kita akan melakukan pengetosan terhadap sebuah mata logam dan sebuah mata dadu. Pengetosan sebuah mata uang logam yang mungkin terjadi adalah muncul angka dan gambar. Ini angka dan ini gambar. Jadi S atau ruang sampel sama dengan angka gambar. Pada pengetosan sebuah mata dadu, karena hasil yang mungkin muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi S atau ruang sampel sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel dapat ditentukan dengan menggunakan diagram pohon dan diagram tabel. Kita akan melakukan diagram pohon dan diagram tabel di sini. Untuk pengetosan dua mata uang logam, yang ini tadi satu mata uang logam dan satu mata buah dadu. Dan yang akan kita lakukan sekarang pengetosan dua mata uang logam. Kita akan menggunakan diagram pohon dulu, baru diagram tabel. Untuk diagram pohon, karena dua mata uang logam tadi, ini kan mata uang logam pertama angka gambar, dan ini mata uang logam yang kedua angka gambar. Jadi angka koma angka, gambar angka, gambar. Diagram tabel. Dan untuk cara yang kedua kita gunakan dengan diagram tabel. Uang pertama angka gambar, uang kedua angka gambar. Jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Jadi ruang sampelnya adalah atau disimbolkan dengan S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar. Jadi jumlah dari ruang sampel sama dengan 4. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel tadi. Jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar variabelnya. Untuk pengetosan mata uang dan dadu, berarti yang kita tos di sini mata uang dan dadu, sebuah mata dadu dan sebuah mata uang. Nah, kita akan menggunakan diagram pohon duluan. Ini mata uang dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk mata uang angka gambar. Jadi untuk diagram pohonnya 1, angka 1, gambar, 2, angka 2, gambar, 3, angka 3, gambar, 4, angka 4, gambar, 5, angka 5, gambar, 6, angka 6, gambar. Untuk diagram tabelnya ini mata dadu dan ini mata uang. Mata uang tadi kan disimbolkan dengan angka dan gambar. Mata uang dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi untuk dengan cara diagram tabel, jadi angka, 1, angka, 2, angka, 3, angka, 4, seterusnya angka, 6. Begitu juga dengan gambar 1 sampai gambar, 6. Ruang sampel adalah atau disimbolkan dengan S sama dengan angka, 1, angka, 2, angka, 3, angka, 4, dan seterusnya sampai gambar, 6. Jadi jumlah dari semua ruang sampel satu mata uang dan satu mata dadu sama dengan 12. Titik sampelnya adalah bagian dari ruang sampel. Nah, cukup sampai di sini materi yang akan kita bahas dalam video ini. Mudah kan kalau kita gunakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keliling dan luas segi 4. Nah, ada yang ingat mengenai segi 4? Nah, segi 4 ini merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi dan juga 4 sudut. Nah, secara garis besar, segi 4 ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan juga layang-layang. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Sebelum kita ke inti pokok pembahasannya, Ibu terlebih dahulu memperkenalkan apa itu persegi dan juga persegi panjang. Nah, di sini Ibu memiliki dua bidang datar, yaitu yang pertama adalah persegi dan yang kedua adalah persegi panjang. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai persegi. Persegi di sini Ibu mempunyai persegi ABCD, di mana sisinya ada 4, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Berarti dia ada 4 sisi. 4 sisi ini apakah dia sama besar dan sejajar? Kita buktikan dengan cara melipatnya. Kita lipat sisi atas dan bawah, apakah dia sama? Ya, terbukti dia sama besar dan juga sejajar. Kemudian sisi samping kita lipat lagi menjadi 2, apakah dia sama? Ya, sama, yaitu sama besar dan sejajar. Nah, kemudian di dalam persegi ini ada 4 sudut, yaitu sudutnya sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kita buktikan apakah dia sama besar sudutnya. Kita 4 buah sudut, yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas adalah mengenai diagonal dan persegi. Diagonal persegi ada 2, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Kita lipat apakah dia sama besar. Jika dia sama besar, berarti terbukti dia punya garis yang ini adalah dikatakan garis diagonal. Kemudian kita lipat satu lagi, apakah dia sejajar? Sama, ya, dia sama, dan ini adalah diagonalnya. Dan di dalam diagonal ini ada satu titik yang memotong antara kedua diagonal, yaitu titik yang kita sebut dengan titik 0. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Baik, selanjutnya kita ambil bangun yang kedua, yaitu persegi panjang. Nah, di sini Bu mempunyai persegi panjang PQRS, di mana tadi sisi dan juga sudutnya sama dengan persegi, sama-sama ada 4 sisi dan 4 sudut. Nah, di mana apa saja sudutnya, apa saja sisinya, yaitu sisi PQ dan sisi RS, kemudian sisi QR dan sisi PS. Apakah dia sejajar? Apakah dia sama besar? Baik, kita lipat dengan cara membuktikannya. Kita lipat menjadi 2, ya, dia sama besar. Kemudian kita lipat satu sisi lagi, apakah dia sama besar? Ya, dia sama besar, berarti keempat sisinya sama besar. Kemudian untuk sudutnya dia juga mempunyai 4 sudut, yaitu sudut P, Q, R, dan S. Ada 4 sudut. Sudutnya sama dengan persegi, yaitu sudut siku, sama-sama sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Kemudian untuk diagonalnya, apakah dia sama? Kita lipat. Nah, jadi seperti ini, dia tidak membagi 2 sama besar, tapi dia hanya memotong di titik O saja. Di titik O
O saja, yaitu berarti diagonal PR dan QS. Nah, untuk persegi, apakah anak-anak sekalian susun kita, yaitu mengenai keliling dan luas persegi empatnya, yaitu persegi dan persegi panjang. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai keliling persegi. Nah, untuk keliling persegi ini adalah berikan sebuah persegi ABCD yang kita ketahui bahwa sifat persegi itu memiliki panjang sisi yang sama. Maka kelilingnya yaitu sisi kali sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, ada 4 sisi. Maka kita buat ke dalam rumus, kita masukkan ke dalam rumus, itu menjadi 4 dikali sisi. Maka contohnya adalah terdapat sebuah persegi ABCD yang panjang sisinya adalah 8 cm. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Tadi kan diketahui adalah panjang dari sisinya adalah 8 cm. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, kelilingnya adalah, berarti keliling sama dengan 4 dikali sisi. Berarti 4 dikali sisinya tadi ada 8, kita masukkan 8, maka 4 dikali 8 sama dengan 32 cm. Maka kelilingnya menjadi 32 cm. Nah, yang kedua adalah keliling dari persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang tadi adalah keliling persegi panjang berikut sebuah persegi panjang ABCD yang mana AB sebagai panjang dan BC-nya sebagai lebar. Maka kelilingnya sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau dapat kita singkat menjadi K keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Nah, kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini ibu memiliki persegi panjang ABCD, yaitu jika persegi panjang di samping memiliki panjang 11 meter dan lebarnya 8 meter. Berapa keliling persegi panjang tersebut? Nah, kita jawab, yang diketahui tadi adalah panjangnya 11 meter, lebarnya 7 meter. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti keliling sama dengan, berarti kita kalikan 2 dikali 11 tadi adalah menjadi 22 ditambah 2 kali 7 sama dengan 14. Maka jumlahnya kelilingnya adalah 36 meter. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham. Nah, bagaimana? Gampang kan? Nah, jangan lupa terus latihan di rumah. Cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.